Sudah 1 minggu ini, warung kami sangatlah sepi. Omset harian sama sekali tidak bisa diputar untuk hari esok. Hingga kami, alih-alih mendapatkan laba, justru harus menombok untuk belanja keesokan harinya. Berhari-hari, nasi harus dibawa pulang sampai paginya harus kami jemur. Jika layak, namun jika tidak layak dan sudah berair, lekas kuberikan kepada tetangga yang memiliki ternak unggas. Daging ayam dan juga daging bebek yang telah direbus memang telah dihangatkan selama berulang kali hingga jadi seperti itu. Mungkin karena kami belum memiliki lemari pendingin untuk menyimpan daging-daging itu. Dengan kejadian itu, membuat dagangan kami mudah dihinggapi serangga terbang. Kami pun tinggal di perantauan, jauh dari kerabat, jauh dari orang tua, dan pekerjaan ini adalah tumpuan kami dalam menyambung hidup. Kami kesini, ke tanah rantau dengan segenap keberanian, tekad, dan juga modal meski serba terbatas. Awal kami berdagang, hasil kami tak separah ini. Kami sudah mengikuti saran orang-orang yang dianggap sepuh untuk mengambil hari baik memulai berdagang. Di hari pertama, kedua, hingga beberapa bulan berjalan, dagangan kami normal dan juga laku meski tak banyak barang yang kami bawa, namun semuanya habis. Berbeda sekali dengan akhir-akhir ini. Sebenarnya ada apa dengan warungku? Apakah benar seperti kata orang-orang jika warungku telah diganggu oleh pesaing sesama pedagang dengan menggunakan cara nakal alias lempar sihir? Waktu pun terus berlalu, menit terus berjalan hingga berganti ke jam. Kami pun berdagang mulai petang pukul 5 sore hingga tengah malam. Akan tetapi hasil yang kami dapat tak seberapa, tak cukup memuaskan. Kini sudah pukul 12 malam, kedua buah hatiku yang selalu ikut bekerja telah terlelap di sebelah gerobak. Akmal kini duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, dan Iza yang usianya genap 4 tahun 2 bulan yang akan datang. Sebenarnya Mas Faiz suamiku memintaku untuk tidur di kos-kosan saja, menjaga anak-anak daripada aku harus mengajak mereka bekerja berselimut malam begini. Akan tetapi rasa tak tegaku kepada suami yang harus bekerja pontang-panting di warung seorang diri tanpa ada yang menemani, aku pun jadi ingin selalu membantunya. Meski harus mengajak kedua buah hatiku, uang hasil omset kami belum cukup untuk membayar karyawan yang bisa membantu meringankan pekerjaan ini. Sedari tadi mungkin ada pembeli, namun cukup jarang. Jeda antara pembeli satu dengan yang lain cukup lama, sekitar 1 jam. Itu pun yang dibeli hanya sekedar lauk bungkus tanpa nasi. Suamiku tampak kelelahan, wajahnya tampak kuyuh dan berpeluh, namun dia berusaha tegar di tempa keadaan. Warung kami sebenarnya cukup strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan beberapa titik keramaian seperti swalayan juga pasar tradisional. Tak jauh dari sini pun ada beberapa fasilitas kesehatan seperti klinik ternama dan juga apotik. Kami berdagang di salah satu kota besar di daerah Jawa Tengah. Ya, warga di daerahku banyak yang merantau di sini dan sudah mendirikan paguyuban menaungi warga perantauan yang berdagang ayam penyet juga sambal lalapan. Aku pun paham, benteng pertahanan hatinya cukup kokoh dibandingkan aku. Kami jauh-jauh datang dari kota-kota kecil di Jawa Timur menuju ke sini demi mengubah nasib. Sebagian besar warga di daerah kami terkenal makmur jika telah berdagang di perantauan. Saat mereka mudik lebaran pulang ke rumah megah dengan berkendara mobil mewah, indah sekali pemandangan itu jika dilihat. Ingin rasanya kami mengubah nasib seperti mereka daripada di rumah sebelumnya suamiku hanya bekerja serabutan. Kadang jadi kuli batu, kadang kala jadi buruh tani dengan hasil yang tak seberapa, tak cukup untuk menghidupi keluarga. Lebih-lebih anak pertamaku sudah bersekolah, kehidupan di desa yang konon damai tak sedamai yang diceritakan. Justru lebih banyak suara cibiran dan juga celaan, terutama dari kerabat sendiri yang merasa hidupnya jauh lebih makmur dari kami. Hingga akhirnya segenap tekad kami lakukan,
bermodal pinjaman dari perbankan dengan menjaminkan rumah mertua kami dijadikan modal utama. Hutang yang harus diansur per bulan kami jadikan pecut yang dapat mencambuk supaya kami kerja lebih giat lagi. Akan tetapi, jika kondisinya begini, alih-alih mendapatkan bayaran biaya ansuran yang ada, kami malah tekor. Bu, besok Iqmal buatin surat izin ke Bu Guru ya. Kita pulang kampung dulu sekitar seminggu lah, ucap suamiku saat kami sama-sama mengupas bawang untuk bumbu sambelan di ruang tamu dan juga mungil. Kami duduk bersama, beralaskan karpet plastik bergambar tayo. Dia pun mengupas dan merajang bawang merah, sedangkan aku mengupas bawang putih juga memetik batang cabai. Memangnya mau ada acara apa, Mas? Kok pulang kampung? Apa saudara sampean ada yang nikahan? Tanyaku menyelidik, melihat wajah suamiku yang akhir-akhir ini tampak suram karena usaha sepi. Kini berubah menjadi berbinar, ada apa dengannya? Kalau mudik kami butuh cukup sangu, sedangkan jika keadaan seperti ini mana ada uang untuk mudik. Kata Burhan mau ngajak aku ke tempat orang yang spesialis buat nanganin warung yang ada gangguan. Warung kita ini butuh dipagari, Dek. Dipagari pakai apa, Mas? Wong lahan itu kan bukan milik kita, kok mau dipager sih, Mas? Wis toh, pokoknya kamu itu nurut saja. Ayo pulang besok, kita pulang seminggu. Terus nanti ke rumah orang itu buat konsultasi gimana supaya warung kita itu bisa rame kayak orang-orang, dan supaya warung kita nggak diusili pesaing. Hah? Pakai penglaris, Mas? Celetuku yang terkejut. Ya semacam itulah, kita lihat saja besok. Kalau masih gini-gini saja, siapa yang telaten? Kamu memang nggak ingin apa hidup kita itu makmur, punya rumah, punya mobil, mudik bisa bagi-bagi THR ke orang kita? Ya siapa yang gak pengen, Mas? Aku juga udah capek kayak gini-gini terus. Tiap hari buang nasi, kadang jemur nasi, ayam bebek diangetin lagi sampai berhari-hari, sampai hampir remuk, pegel, Mas. Ya sudah, nanti kalau dagangannya laris, kamu gak perlu susah-susah kerja. Duduk manis, Mas carikan pembantu buat masak. Keesokan harinya, aku pun membuatkan surat izin dan mengantarkannya ke sekolah Iqmal. Kutulis di sana, Iqmal izin selama beberapa hari karena ada urusan keluarga di kampung halaman. Sepulang dari sekolah, kami pun bersiap-siap untuk mudik menggunakan sepeda motor Matic keluaran tahun 2012. Inilah barang berharga yang kami miliki sebelum kami memutuskan berangkat merantau. Kami pun berangkat pukul 7 pagi, perjalanan jauh dari Semarang ke kampung halaman kami menggunakan sepeda motor. Dengan membawa 2 anak, rasanya cukup melelahkan. Tak terhitung berapa kali kami berhenti di tepi jalan dan beristirahat sejenak saat si kecil mulai mengeluh, kehausan, ingin buang air kecil, dan lain-lain. Sejenak kami berhenti di pom bensin dan memakan aneka bekal yang kami bawa dari rumah. Suamiku mengelus lembut puncak kepala Sezi, si kecil nan tembem berkucir 2 itu tersenyum lucu sembari menyedot susu yang kubeli di toko sebelah rumah tadi. Nah, nanti kalau kita sudah punya mobil, tidak perlu repot-repot perjalanan panas-panas kayak gini lagi, ucap suamiku penuh keyakinan. Aku pun melihat ada secercah harapan nan kuat di matanya. Dia adalah laki-laki berbahu kokoh yang sangat bertanggung jawab bagi keluarganya. Aku hanya tersenyum penuh arti menatap wajahnya sembari sesekali menyuapkan nasi telur dadar dan mie instan untuk kedua anakku. Meski perjalanan cukup melelahkan, mereka selalu antusias dan amat ceria tatkala mendengar kata pulang ke kampung halaman. Memang hati mereka masih ada di tanah kelahiranku itu. Begitupun kami, mereka pasti sudah tak sabar kembali berjumpa dengan sanak kerabat di rumah. Kala itu sebetulnya saat meminta sudah pindah untuk Iqmal. Ibuku meminta bahwa Iqmal tetap bersekolah di rumah saja, biar ibu yang merawat dan biar kami fokus bekerja. Akan tetapi rasanya bagiku berat sekali jika harus berpisah dari putra sulungku itu. Ya, aku pun harus memindahkan dia demi supaya kami bisa tetap bersama-sama. Toh kewajiban mendidik adalah di tangan ibunya. Tak baik juga jika aku bebankan kepada ibuku yang sudah membesarkanku.
Setelah menempuh beberapa jam perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampailah kami di kampung halamanku. Sebelum merantau, kami masih tinggal di rumah orang tuaku. Kedua kakakku telah tinggal terpisah ke rumahnya masing-masing. Sedangkan aku, yang anak terakhir, masih harus tinggal bersama ibuku yang kini meski usianya tak lagi muda, masih sanggup berjibaku di sawah. Sejujurnya, aku merasa tak enak jika pulang begini tak membawa oleh-oleh apapun untuk keluarga, justru membawa kabar kurang mengenakan. Ya, ku simpan rapat-rapat saja apa yang terjadi di perantauan sana demi membuat ibuku tersenyum. Pagi ini, sebelum berangkat ke sawah, seperti biasa, ibuku membelikan kami sarapan nasi pecel. Ibu membelikan 3 bungkus, sedianya untuk kumakan bersama Mas Faiz dan Akmal. Sedangkan Iza, dia tak doyan makanan pedas begini. Dia nanti akan kubuatkan telur ceplok saja karena nasi masih ada di Magicom. Oh iya Bu, kamu masih nyimpan uang sekitar 500.000 nggak? Buat apa Mas? Ya buat garam itu, kata Burhan kita ngasihnya segitu. Lah kok mahal banget sih Mas? Harga segitu itu tidak mahal dek, kalau dilihat dari khasiatnya nanti. Kita optimis saja, toh kita kan nggak nyari pesugihan, nggak minta ke gunung atau minta ke jin dedemit perewangan. Kita kan cuma minta buat pribageri, usaha biar lahan dagangan kita nggak dijahili sembarangan orang. Iya juga sih Mas, toh kalau gini-gini terus kita lama-lama tekor Mas. Belum mikir sewa tanah, belum mikir bayar kos-kosan. Kalau warung kayak gini terus, kita yang ada malah mau pakai bayar apa? Ya, suamiku telah janjian dengan Burhan untuk berjumpa. Sahabat suamiku lantas itu mengantar kami ke sana. Burhan mengendarai sepeda motor Honda Supranya sendiri, sedangkan kami berboncengan tanpa membawa anak. Konon, tempat yang kami datangi ada di kecamatan sebelah. Waktu tempuh pun antara rumah kami ke sana sekitar 1 jam lebih. Kami harus melewati jembatan penghubung Sungai Bengawan Solo untuk sampai ke sana. Sedangkan Mas Faiz mengatakan orang yang akan kami datangi itu bernama Abah Jamari, yang sudah termasyhur di kalangan para pedagang ayam penyetan asal daerah kami yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Garam penabur dari Abah Jamari dikenal ampuh sebagai media penglaris dagangan, juga penangkal sihir dari pesaing yang jahil. Akhirnya kami pun sampai di rumah orang yang dimaksud. Rumahnya tampak biasa, bangunan joglo tua namun masih kokoh dan sudah banyak tersentuh oleh renovasi konstruksi masa kini. Lantainya sudah dikeramik rapi, dinding bagian belakangnya pun telah ditembok, hanya di bagian depan saja yang terpampang kayu jati kokoh sebagai penyangga dengan ukiran indah seperti rumah para bangsawan di masa kolonial. Pintu 2 tangkup berukir itu pun terbuka. Kami tadi bisa masuk dengan mudah karena rumah ini tak berpagar, hanya ada beberapa tanaman bonsai di pekarangan nan luas itu. Selang beberapa menit, datanglah seorang wanita sekitar berumur lebih dari setengah abad menyambut kami. Wanita berdaster coklat dan berkupluk itu mendekat ke arah kami. Burhan dan suamiku menyalaminya, aku pun turut mengikut. Wanita itu mempersilahkan kami duduk di ruang tamu nan luas. Dengan dominasi warna cat serba coklat, di dindingnya tak ada gambar yang sekiranya aneh menurutku. Hanya ada gambar beberapa foto pernikahan keluarganya. Sejenak, wanita itu berpamitan masuk untuk mengambil suguhan dan memanggil suaminya. Bah, panggil Burhan saat laki-laki bersarung dan berkaos oblong datang menghampiri kami yang duduk di sofa empuk motif bercorak bunga-bunga. Burhan lekas menyalaminya, begitupun suamiku. Pasti ini yang namanya Abah Jamari. Dia tak tampak seperti dukun pada umumnya yang duduk di ruang praktek sambari menghadap aneka kembang dan kemenyan. Dia berpakaian santai selayaknya bapak-bapak pada umumnya. Pria berkumis tebal itu sekilas melirik ke arahku, lalu ke arah suamiku, seolah-olah sudah mengetahui maksud kehadiran kami. Tanpa kami katakan terlebih dahulu, saya sudah tahu maksud kedatangan kalian. Sekarang kalian sebutkan nama warung dan lokasi warung kalian. Sebentar, saya ambilkan kertas sama pulpen. Tulislah nama warungnya juga lokasinya di sini dengan tepat.
Kutegukkan ludah membasahi kerongkonganku yang semula kering. Berarti memang benar Abah itu sudah hafal tujuan orang-orang ke sini. Suamiku menatapku lalu mengangguk memberi isyarat. Kami pun duduk berseberangan oleh meja kecil di tengah. Abah Jamari masuk ke dalam sebentar untuk mengambil selepas kertas dan juga pulpen terlebih dahulu. Lalu diberikannya kepadaku. Tulis, Ndo. Kamu hafalkan nama tempatnya, ucap Abah Jamari. Iya Bah, saya hafal. Kalau sudah seperti ini, kamu yang mantap, jangan ragu. Ini bukan nyari pesugihan, Dok. Ini sekedar buat memagari warungmu dari gangguan. Tidak ada pantangan apapun, Dok. Yang mantep ya. Soalnya kamu jadi istri juga punya peran penting untuk mendukung suamimu, seru Abah memotivasi. Sungguh aku tak menemukan hal aneh apapun di tempat ini. Kurasa dia bukanlah seorang dukun atau apalah semacamnya. Setelah Abah masuk, tiba-tiba saja istrinya datang membawa nampan berisi aneka gorengan, juga 3 gelas teh hangat untuk kami. Kami masih menunggu. Mas Faiz, Burhan menyalakan rokoknya dan mengobrol berdua, sedangkan aku tak ingin ikut menimbrung dan memilih memainkan ponselku. Rasa kantuk mulai menghinggapi, sepertinya sudah hampir 2 jam kami menunggu, namun Abah belum kunjung keluar. Cukup lama juga ritualnya, entah kenapa aku sedikit penasaran kenapa kami tak diizinkan masuk melihat. Tidak lama berselang, Abah pun menemui kami bertiga kemudian berucap, ini ada 2 jenis garam. Yang satu ini aromanya wangi, rendam dalam air. Siramkan ke sekeliling warungmu sebelum kalian buka dagangan. Terus setelah tutup warung, taburkan lagi, tapi tidak perlu direndam. Satunya lagi, masukkan ke dalam masakanmu seperti biasanya kamu itu masak. Ini yang ndak wangi. Abah memberikan seplastik garam kepadaku. Aromanya pun wangi dan semerbak, cukup aneh mengganggu indera penghirupanku. Iya Bah, sahutku menerima garam darinya. Ini ada lagi, ini paku emas, Nduk. Tancapkan di gerobakmu, ucap Abah kembali. Paku kecil berwarna emas pada suamiku. Ya sudah, semoga dagang kalian laris manis. Jangan lupa, Nduk, garamnya jangan sampai telat. Sebelum habis lekas kesini lagi. Salah satu dari kalian ndak apa-apa, ndak harus bareng-bareng. Dan ingat, jangan sampai kalian kehabisan garamnya, sahut Abah kepada kami. Setelah kami mendapatkan apa yang kami mau, kami pun lekas berpamitan kemudian pulang. Selama perjalanan, Burhan mengajak kami mampir ke sebuah warung bakso yang terkenal di daerah kampung halaman. Burhan adalah kawan karib suamiku. Mereka berkawan sejak kanak-kanak, namun Burhan terlahir dari keluarga berada. Dia pun kini hidup makmur karena warung ayam penyetannya yang ada di luar Jawa cukup ramai. Namun Burhan memiliki sikap yang sederhana, berbeda dari istrinya yang apa-apa sering dipamerkan. Burhan justru kemana-mana lebih memilih mengendarai sepeda motor bututnya jika seorang diri. Kebetulan ia sedang berada di rumah sebab ada acara pernikahan adik iparnya. Dia berbaik hati memberikan saran kepada kami tentang masalah yang kami alami. Saat makan di warung bakso, Burhan tak segan-segan membayar tagihannya, mentraktir kami padahal dia hanya seorang diri. Aku pun bersyukur suamiku memiliki teman sebaik dia. Kalau sudah dapat, kalian harus lekas balik. Jangan di rumah lama-lama, cetus Burhan sembari menyulut api untuk rokoknya. Pria bertubuh tinggi besar itu pun terbiasa menghisap rokok. Harganya cukup mahal dibandingkan rokok lain yang biasa dikonsumsi suamiku. Sebenarnya aku pengen di rumah semingguan, sahut Mas Faiz. Mau ngapain di rumah lama-lama? Wah, nggak ada acara penting lagi toh, tanya Burhan. Sepasang alis tebal itu pun berkerut keheranan. Ya pengen aja di rumah. Terus aku juga rencananya mau minjam Mas Haril buat bayar bangan. Aku tak menegahi, apalagi menyela obrolan 2 pria ini, hanya mendengar dan menyimak dengan seksama. Riz, kamu itu punya tanggungan berapa toh di bank? Kalau nggak gini aja, aku pinjamin dulu gimana? Sudahan lah, ndak usahan. Aku nggak enak sama kamu, udah bantuin kami. Wong aku aja nggak bisa balas apa-apa ke kamu loh Han.
Wis toh, santai wae. Kita itu kan teman. Aku bakalan seneng kalau lihat warung temanku itu rame. Kalau kamu ngeluh, sambat wae. Aku juga ikut sedih, Riz. Lawang dulu, aku yang ngasih motivasi ke kamu supaya merubah nasib ke perantauan. Ya wis lah, semoga garamnya manjur ya Han. Biar aku bisa cepet kaya orang-orang. Tugas Mas Faiz antusias dan teramat sumringah. Aku yakin dan optimis kalau kamu bakalan cepet kaya, Riz. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja dan hari ini kami pun mulai berdagang lagi. Uang yang sudah ditransfer oleh Burhan tadi sore rencananya akan dibayarkan untuk membayar ansuran bulan ini dan sisanya untuk uang modal. Hari pertama setelah mendapat wejangan dari Abah, Mas Faiz pun memintaku membeli beras 5 kg di toko sembako terdekat rumah. Sedangkan untuk ayamnya kami akan berbelanja di langganan yang berstend di pasar induk. Aku pun berkata kepada Mas Faiz jangan dulu ditambahi, khawatir terjadi hal yang tak diinginkan karena kami belum memiliki lemari pendingin. Aku pun berangkat berbelanja ke pasar induk di bonceng motor bersama Mas Faiz dan Iza di tengah, sedangkan Iqmal masih di sekolahan dan baru akan pulang sekitar pukul 11 siang. Mas Faiz berbelanja bumbu dan sayur lebih banyak dari hari biasanya. Aku sedikit was-was, apakah uang dari Burhan cukup untuk berbelanja sebanyak itu? Kenapa suamiku gegabah dan gerusa-gerusu sekali? Mas, kok beli ayamnya banyak banget sih Mas? Kan aku sudah bilang seperti hari biasa saja dulu Mas. Wis toh dek, kamu itu gak usah khawatir. Percaya sama saja sama Mas, yang mantap. Nanti kalau ngerebus ayam, bebek, jangan lupa garamnya dimasukin. Iya Mas. Belanjaan kami cukup banyak hari ini hingga harus diwadahi karung besar. Karena di dalam plastik tak muat dan harus ditata rapi agar mudah diletakkan di bagian depan pijakan kaki pengendara. Kami pun biasa berbagi tugas dalam memasak. Aku kebagian mengolah lauk dan Mas Faiz bertugas menanak nasi hingga matang. Setelah selesai mencuci belasan ekor ayam berikut bebeknya, aku pun bersiap-siap merebusnya dengan bumbu kunyit yang telah dihaluskan. Sedangkan Mas Faiz yang masih sibuk mencuci beras berpesan kepadaku, "Jangan lupa garamnya Bu, sejumput aja, biar cukup, biar awet." Iya Mas. Seperti instruksi dari Abah, aku pun mencampurkan sejumput garam yang tidak wangi ke dalam masakan. Sedangkan bungkusan garam satunya lagi rencananya akan ditaburkan Mas Faiz ke sekeliling warung. Menit mulai berganti jam hingga waktu terus merangkak naik. Waktu asar telah terlewat. Pertanda kami harus segera berangkat ke warung. Barang-barang yang kami bawa cukup banyak hingga Mas Faiz harus 2 kali pulang pergi dari warung ke rumah untuk mengambil barang dan menjemput kami. Dan pada akhirnya kami pun mulai berjibaku dengan pekerjaan ini. Aku mulai menyapu lantai plasteran semen tipis. Setelah selesai menata dan menggelar lapak, Mas Faiz siap-siap membentangkan spanduk khas warung kami. Setelahnya lantas merendam 2 genggam garam beraroma wangi ke dalam timba kecil. Kemudian Mas Faiz mulai menyiram-nyiramkan pelan air tersebut ke sekeliling warung. Tak akan ada yang menganggap janggal hal ini. Paling-paling orang akan mengira Mas Faiz sedang menghindari debu di sekeliling warung. Setelahnya Mas Faiz pun menancapkan paku berwarna keemasan di sudut gerobak seperti yang dipesankan oleh Abah. Tak berselang lama setelah selesai menyiramkan air dan menancapkan paku, tiba-tiba saja ada 2 pasang muda-mudi menghentikan laju motornya dan memarkirkan kendaraannya tepat di depan warungku. Kemudian mereka pun memesan ayam goreng dan es teh. Belum usai kami meladeni pemuda-pemudi itu, tiba-tiba saja sebuah mobil Kijang Innova berwarna abu-abu telah terparkir di dekat motor-motor itu. Setelahnya turun 6 orang, sepertinya mereka adalah rombongan sekeluarga yang baru menghadiri suatu acara resmi. Dilihat dari busananya yang mengenakan batik kembaran. Mereka terdiri dari ibu dan ayah yang masih cukup muda, mungkin tak selisih banyak seumuran kami. Kedua putrinya yang sepertinya masih SD dan kedua orang tuanya yang mungkin sudah lebih dari 60 tahun usianya.
Mereka terlihat kompak memesan bebek goreng 6 porsi dan minumnya kompak minta teh hangat. Seketika suamiku pun langsung memukul bahuku dan tersenyum puas. "Dek, kamu lihat kan, ini baru permulaan," ucapnya memamerkan deretan giginya yang rapi itu sembari mengambil bebek dari dalam keranjang plastik dengan capit dan siap digorengnya. Iya mas, semoga laris terus sampai selamanya." Hari pertama kami melakoni instruksi dari Abah, warungku benar-benar pulih, bahkan lebih ramai dari hari yang sudah-sudah. Istriku yang tadi pagi sempat pesimis saat aku berbelanja lauk dan sayur begitu banyak, kini dia bisa melihat sendiri bagaimana keampuhan garam pemagar dari Abah. Aku pun membawa ayam yang jumlahnya tak sedikit, belasan, 2 kali lipat dari hari biasanya. Begitupun untuk bebeknya, hari ini pembeli kerudukan datang silih berganti. Hampir membuatku tak sempat duduk sekedar memainkan ponsel karena keadaan memang cukup ramai. Kulihat senyum di wajah tembem istriku yang cukup membahagiakan. Dia sama sekali tak tampak lelah meski harus membantuku hilir mudik meladeni, bahkan mencuci piring bekas makan. Biasanya dia mengeluh karena lelah pikir sebab terlalu lama duduk tanpa ada pelanggan. Kini dia merasakan betapa nikmatnya lelah karena semangat bekerja selelah apapun tak akan terasa jikalau melihat hasilnya. Setelah selesai menutup lapak dengan hati yang berbunga, kami pun kembali dengan membawa barang-barang yang telah kosong. Keranjang ayam yang biasanya full kini kosong melompong tak tersisa. Begitupun termos dan juga dirijen. Alhamdulillah, garam Abah ternyata ampuh. Tak sia-sia aku menggunakan seluruh uang yang kupunya untuk mahar. Waktu pun telah menunjukkan pukul 10 malam. Jalanan daerah ini masih ramai kendaraan. Namun kami sudah akan pulang membawa hasil yang melegakan. Seperti keinginan Iqmal, jika warung kami ramai, aku berjanji akan mengajaknya makan-makan di warung nasi goreng dekat lampu merah. Sederhana sekali harapan anak itu, namun baru kali ini aku bisa menepatinya karena selama ini dia cukup makan nasi goreng buatan ibunya di kala pagi. Pagi harinya, aku pun berbelanja ke pasar dengan penuh semangat. Aku berbelanja sendiri tanpa mengajak serta istriku, karena ia harus menjaga anak-anak di rumah. Aku memintanya membeli 10 kg beras di toko kelontong dekat rumah. Tak lupa bahan pokok lain seperti gula, minyak, gas LPG, hingga bumbu-bumbu penyedap rasa. Aku tetap membutuhkan garam yodium yang halus sebagai perasa masakanku. Garam krosok dari Abah hanya kami gunakan sejumput saat memasak. Kami harus berhemat garam itu agar tak cepat habis dan lekas mengisi ulang dan pulang ke kampung. Sejenak kutanyakan kepada Burhan apakah uang mahar selanjutnya bila kesana lagi harus sama dengan nominal di awal kemarin. Han, besok misalnya kalau datang ke tempat apa lagi, apa harus bayarnya segitu lagi Han? Apa gimana? Tanyaku mengirimkan pesan WA ke nomor Burhan. Enggak Riz, enggak harus, itu kan awal tok. Kalau selanjutnya ya semampumu saja, seikhlasmu. Tapi yang pantas jangan terlalu sedikit, balas Burhan. Oh, oke. Aku tidak pernah sebahagia dan semangat ini dalam bekerja. Sungguh tak ada rasa lelah saat melihat ramainya warung oleh kehadiran para pembeli yang datang silih berganti. Belum genap sebulan pemakaian sejumput garam itu, hasilnya uang yang kami tabung sudah lebih dari cukup untuk membayar hutang bank selama 1 bulan. Sisanya akan kami tabung untuk keperluan lainnya. Aku pun masih sibuk memelihara antara uang kertas nominal 2.000 dan 5.000 untuk uang kembalian. Sengaja kupisah dari uang omset dan uang ratusan ataupun 50-an agar suamiku mudah memberi kembalian saat nanti warung telah buka. Sejak memasak menggunakan garam itu, saat aku memasak 10 kg nasi selalu habis, jangankan buang nasi atau jemur seperti sebelumnya. Di waktu hampir menutup dagangan, kami bahkan seringkali menolak para pembeli lantaran kehabisan. Padahal kami tutup tak pernah di atas jam 12 malam. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja. Tak terasa sudah bertahun-tahun aku menggunakan garam dari pemberian Abah. Sungguh di luar nalar dan semuanya benar-benar terbukti.
Aku pun mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Engkau telah mengalirkan kebahagiaan bertubi-tubi bagi keluarga kami. Selama 9 tahun merantau, beragam kenyamanan melimpah dan cita-cita kami pun telah terwujud. Mas Faiz telah mendapatkan segalanya yang ia cita-citakan. Suamiku memang dulunya pernah dihina, namun caranya membalas hinaan itu bukan dengan balasan cacian serupa, melainkan dengan kedermawanannya yang membuat orang-orang yang pernah menyakitinya segan sekaligus sungkan akan kebaikannya. Setiap kami pulang kampung, Mas Faiz selalu memintaku membagi-bagikan uang baru kepada anak-anak kecil. Walau tak dikenal sekalipun, aku ingin kebahagiaan ini selalu menempel pada diri kami. Ya, di perantauan kami memang jarang sekali meluangkan waktu untuk sekedar berpiknik bersama keluarga, karena Mas Faiz sibuk bekerja dan aku sibuk mengurus rumah dan anak-anak, lebih setelah kelahiran Elvaro, anak ketigaku. Hari-hariku menjadi kian sibuk. Agenda piknik yang kami canangkan selalu meleset dan tak terrealisasi. Kami bisa berlibur, piknik, jalan-jalan sepuasnya hanya pada saat mudik. Saat di kampung halaman, barulah kami full liburan. Setelah acara sungkeman rampung, kami selalu menghabiskan waktu jalan-jalan bersama, kemanapun tempat seru yang sekiranya sedang digandrungi oleh orang-orang. Dan keluarga kami benar-benar bahagia setelah bertahun-tahun bekerja keras, dan kini kami benar-benar menikmati semua itu. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih intinya lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sekian dulu. Kita jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.